Ibu dan Bapak rahimakumullah, bila ada penderitaan seperti Imam Hussein alaihissalatu wassalam, maka penderitaan yang tidak kalah beratnya juga dialami oleh keluarga Imam Hussein, keluarga Rasulullah SAW yang menjadi saksi dari peristiwa Karbala. Biasanya mereka disebut Alilu Karbala, anak-anak yatim Karbala. Alil juga artinya tidak lengkap dalam bahasa Arab, itu sesuatu yang kurang. Kepada orang yang misalnya kehilangan bagian dari tangan atau kakinya, mereka menyebut orang itu ma'lul karena tidak lengkap bagian tubuhnya lagi. Nah, keluarga Imam Hussein alaihissalatu wassalam itu disebut Alilu Karbala, yang kehilangan bagian-bagian tubuhnya di Karbala. Bukan saja karena para syuhada itu juga kehilangan anggota-anggota tubuh mereka, tetapi karena satu saudara, satu keluarga, satu umat, maka kehilangan sesama saudara adalah juga kehilangan bagian terbesar dari diri kita. Nah, Imam Sajjad, Sayyidah Zainab, dan keluarga yang tersisa itu disebut Alilu Karbala, ma'lulin. Dan kita semua alil itu, kita semua orang-orang yang kehilangan. Setelah Asyura, setelah tanggal 10, tidak dilanjutkan peringatan atau majelis-majelis Husainiyah itu. Pada saat yang sama, sebetulnya setelah 10 Muharram itulah dimulai perjalanan panjang keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dibawa ke istana Ibnu Ziyad, kemudian dihakimi, ditampilkan di depan umum, disakiti, dianiaya, dan pada saat yang sama jasad-jasad suci para syuhada tergeletak, tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang mengebumikan mereka. Demikian berlangsung hingga hari yang ketiga, hingga tanggal 13 di bulan Muharram. Hari-hari dari Asyura sebetulnya adalah hari-hari yang berat bagi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jasad imam itu dibiarkan tergeletak di padang Karbala. Dan baru pada hari ke-13 ketika datang perintah dari Yazid ibni Muawiyah untuk membawa kafilah keluarga Imam Hussein ke Damaskus. Dan sebetulnya dari arah Kufah menuju Damaskus itu ada jalan pintas atau jalan yang biasanya digunakan oleh para kafilah. Tetapi rombongan Imam Hussein itu, rombongan keluarga Rasulullah SAW, mengambil jalan memutar agak jauh, memutar ke arah timur laut, terus ke utara. Kalau kita bayangkan 4 arah mata angin itu, dan dari titik tengah dari Kufah menuju Damaskus itu tinggal menuju barat laut sebetulnya. Dia sampai dari Kufah ke Damaskus. Tapi ini tidak, dia berputar dulu ke arah timur laut, terus ke utara, naik ke atas sampai ke yang sekarang ini. Beberapa di antaranya, kalau sekarang mungkin dia lintas 3 negara, bahkan bisa jadi 4 karena masuk Kurdistan di antaranya. Karena memang di Arab dipawaikan dan melewati kota-kota yang dianggap di situ pengaruhnya bisa besar kalau diceritakan kepada orang-orang kota bahwa Imam Hussein sudah syahid, Imam Hussein sudah gugur. Dalam bahasa para penguasa waktu itu, penjahat perangnya, musuh Islamnya, yaitu Imam Hussein, telah meninggal dunia, telah tewas. Jadi diarak dulu ke kota-kota besar di beberapa tempat. Sampai sekarang peninggalan-peninggalan itu dipelihara di Aleppo, di Halab, di mana-mana itu tempat-tempat yang diidentifikasi, disinyalir pernah menjadi tempat singgah kepala Imam Hussein alaihissalatu wassalam, sampai sekarang dipelihara. Kalau kita berangkat ke Irak, bekas-bekas peninggalan sejarah itu walaupun sudah berlalu lebih dari 1000 tahun lamanya masih terpelihara. Kalau kita ke Damaskus,
Suriah di Masjid Bani Umayyah ada sebuah dinding dengan tembok yang cekung ke dalam dan dilapisi aluminium. Kemudian di atasnya tertulis hadza marqadu ra'sil Husain. Di sini dulu dibaringkan kepala Al Husain alaihi salatu. Tanggal 13 itu keluarga Imam Sajjad alaihi salatu wassalam diarak, diperintahkan untuk dibawa ke Damaskus. Dalam perjalanan ke Damaskus itulah Imam kembali melalui Karbala, dan tentu semua yang terjadi sebelumnya masih sangat segar dalam ingatan, dan Imam beserta seluruh anggota keluarga mengumpulkan para syuhada, termasuk mengebumikan jasad suci Imam Husain alaihi salatu wassalam. Harus dikaji lebih jauh lagi tentang berapa jumlah para syuhada. Ada yang menyebutkan 138, 148 dari jumlah para syuhada itu. Tetapi jumlah kepala yang diarak, yang dipancangkan di tombak, itu yang 72. Di 72 itu jumlah kepala yang diarak dan dipancangkan di tombak. Satu saat saya tersesat kalau sendirian di luar negeri, di Suriah misalnya. Saya jalan saja kemana, pokoknya kemana saja arah kaki itu dilangkahkan. Mungkin waktu asar ada masjid, saya sholat di situ. Ya, sholat umum kebanyakan kaum muslimin. Tapi selesai saya sholat, di samping masjid itu ada orang-orang berdatangan ke situ, dan sebagian diantaranya saya kenali, sepertinya jemaah Iran. Saya dari pakaian para perempuannya, cadarnya itu sudah kelihatan. Lalu ada kakek-kakek ikut, dan saya ikuti. Begitu saya masuk, di depannya itu ada tulisan besar, di sini dibaringkan kepala-kepala syuhada Karbala. Salam, masuk, dan saya berziarah di situ. Rupanya tempat itu adalah tempat kepala-kepala itu dipajang di depan umum. Jadi tempatnya juga ada beberapa, tapi sekarang sudah dibentuk borih di sekitarnya. Tapi ada undakan-undakan yang melambangkan dulu tempat kepala itu. Kalau lihat dari jaraknya agak cukup jauh dengan kepala Imam Husain yang dipamerkan di Masjid Bani Umayyah. Yang 72 lainnya itu di tempat terpisah. Belakangan baru saya ketahui ternyata di situ makbaroh, kuburan keluarga Nabi. Akhirnya saya berziarah ke situ. Situ ada makam Bilal Al-Habsyi, situ ada makam Fiddah yang berkhidmat pada Sayyidah Fatimah Hafidhah yang menghafalkan Al-Quran. Situ ada makam-makam keluarga Rasulullah SAW. Ada hafidnya, ada yang dinisbatkan pada Sayyidah Ruqayyah dan sebagainya. Nah, itu di Suriah. Jadi justru setelah Asyura baru dimulai prosesi panjang duka cita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan beberapa riwayat tentang kesedihan Imam Sajjad karena beliau ahli Karbala yang tersisa dari peristiwa Karbala. Dalam Manaqib Ibni Syahr Asyub dari Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, baka Ali ibnul Husain 20 sanah ma wudi'a baina yadayhi ta'amun illa baka. Imam Sajjad menangis 20 tahun lamanya, dan tidaklah dihidangkan makanan dan minuman di antara kedua tangannya kecuali ia menangis. Hatta qala lahu maulan lahu, sampai seorang yang berkhidmat kepadanya bertanya kepada Imam Sajjad, ju'iltu fidaka ya ibn Rasulillah, biarkan aku jadi tebusanmu wahai putra Rasulullah. Inni akhafu an takuna minal halikin, aku takut engkau itu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kerugian kalau menangis terus-menerus. Kita juga sering kalau ada musibah, ada orang meninggal dunia, lalu kita diminta sudah sabar, seolah-olah kalau kita menangis dianggap kita tidak ikhlas. Kalau kita menangis
dianggap kita tidak menerima kejadian, dianggap tidak menerima peristiwa. Nah, kalau kita menangis, dianggap kita belum ikhlas, belum bisa melepas dia pergi. Padahal yang benar adalah memang tidak boleh dilepas pergi. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, siapapun di antara kita, tidak boleh dilepas pergi. Dia dengan dunianya dan kita dengan dunia kita. Jadi harus tetap nyambung sebetulnya silaturahminya itu. Kalau ada yang menangis karena belum bisa lepas, justru yang menangis itu adalah orang yang tidak melepaskan dan tidak boleh dilepaskan hubungan kita dengan siapapun yang kita ingin kembali digabungkan bersama mereka. Kata Imam Sajjad mendengar gulamnya berkata seperti itu, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Kalimat Imam Sajjad ini biasanya kita itu menangisi sesuatu yang mungkin kita ketahui atau tidak kita ketahui. Sesungguhnya aku itu sampaikan duka citaku kepada Allah, kesedihanku kepada Allah. Aku ketahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Inni lam adhkur masra'a bani Fatimah illa khanaqatni al-abar. Tidaklah aku mengenang perjalanan anak-anak Fatimah kecuali mengalir di dalam pipiku ini air mata. Setiap kali mengenang perjalanan Bani Fatimah, mengalirlah dalam pipiku ini air mata. Dalam riwayat yang lain, gulamnya itu bertanya, amma ana li huznika ayyan qadi. Tidakkah dekat waktunya bagi kesedihanmu untuk berakhir? Faqala lahu waihak, celakalah kamu, merugilah kamu. Inna Ya'quban nabi kana lahu 12 ibnan faghiballahu wahidan minhum. Sesungguhnya Nabi Ya'qub seorang nabi, ia punya 12 putra dan Allah Ta'ala hilangkan satu di antara mereka. Dan buta mata Nabi Ya'qub karena banyaknya menangis atas kehilangan putranya. Wa kana ibnuhu, bahkan punggungnya membungkuk karena besarnya dukanya. Ya, Nabi Ya'qub itu matanya menangis dan memutih, kemudian buta, fabyaddat ainahu, sampai matanya itu dilapisi selaput putih yang membuat ia tidak bisa melihat karena banyaknya tangisannya. Kemudian melengkung punggungnya karena beratnya beban. Wa kana ibnuhu hayyan fid dunya, padahal putranya masih hidup di dunia. Wa ana nazartu ila abi wa akhi wa ammi wa 17 min ahli baiti maqtulina hauli. Sedangkan aku melihat dengan mataku, kata Imam Sajjad, ayahku, saudaraku, pamanku, dan 17 orang dari ahli baitku terbunuh di sekitarku. Fa kaifa yanqadi huzni, bagaimana mungkin kesedihanku akan berakhir. Dalam riwayat yang lain, innahu baka hatta khifa ala ainai, ia menangis sampai ditakutkan kedua matanya, dikhawatirkan kedua mata Imam Sajjad. Wa kana idza ukhidha ina'an yashrabu ma'an bakiya hatta yamla'aha dam'an. Kalau diberikan segelas air minum juga menangis sampai air minumnya itu terisi oleh air matanya. Jadi kalau diberi air minum juga, diberi gelas air minum, imam menangis sampai penuh gelasnya itu dengan tangisannya. Faqila lahu fi dzalik, disampaikan juga yang seperti itu, mengapa menangis sampai seperti itu. Kata imam, wa kaifa la abki, bagaimana mungkin aku tidak menangis. Wa qad muni'a abi minal ma, padahal ayahku tertahan dari air. Masih juga disampaikan dalam riwayat yang lain, innaka latabki dahrak falau qatalta nafsak lama zidta ala hada. Entah siapa ini, tapi qila, disampaikan kepada imam, sepertinya engkau menangis sepanjang hayatmu, dan kayaknya sekiranya engkau bunuh dirimu, maksudnya begini, kalau engkau meninggal dunia baru mungkin engkau tidak akan tambah menangis itu, berhenti tangisanmu itu. Kata Imam Sajjad, nafsi qatalatuha, aku menangis bukan karena hawa nafsu. Nafsi qatalatuha wa alaiha abki, diriku itu sudah
lama aku bunuh, aku habisi, aku hilangkan, dan aku menangis karena itu. Dalam Amaliyas Shadiq Ibni Idris dari ayahnya, dari Ibni Isa, dari Ibni Ma'ruf, dari Muhammad Ibni Suhail Al-Bahrani, dari Abi Abdillah, Al-Buka'una khamsah, yang menangis itu ada 5 orang dalam sejarah yang dikenal menangis karena tangisannya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Sayyidah Fatimah binti Muhammad, wa Ali ibnul Husain alaihima afdalut tahiyyati wat taslim. Fa amma Adam fa baqiya 'alal jannah hatta sara fi khadaihi amsalal awdiyah. Sedangkan Nabi Adam, ia menangisi surga karena dijauhkan daripadanya sampai mengalir di antara kedua pipinya jalan tangisan itu. Jadi sampai membekas dalam pipinya itu bekas aliran tangisan. Wa amma Ya'qub fabaqiya ala Yusuf hatta dhahaba basarah. Sedangkan Nabi Ya'qub menangis karena Yusuf alaihissalam sampai hilang penglihatannya. Bahkan dikatakan kepada Nabi Ya'qub itu, Allah tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna hirdan aw takuna minal halikin. Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya menangisi Yusuf sampai engkau mungkin termasuk orang yang celaka. Kata orang-orang itu karena Nabi Ya'qub begitu itu sering menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Fa amma Yusuf, adapun Nabi Yusuf yang menangis alal Ya'qub, dia menangis karena kehilangan Nabi Ya'qub, hatta ta'dha bihi ahla sijni, sampai orang-orang di penjara itu, dalam kisah penjara Nabi Yusuf itu, terganggu oleh tangisannya. Karena Nabi Yusuf itu menangis tidak henti-hentinya karena ingat akan Nabi Ya'qub, sampai orang-orang di penjara terusik dan terganggu. Faqalu, mereka berkata, imma an tabki bin nahar wa taskutu bil lail wa imma an tabkiya bil lail wa taskutu bin nahar. Apakah engkau menangis di siang hari, diam, hening di malam hari, atau sebaliknya, engkau menangis di malam hari dan berikan kami ketenangan di siang hari. Fasalahahum ala wahidin minhuma, dan akhirnya ia bersepakat dengan mereka dan memilih satu di antara yang dua. Di Nabi Yusuf kemudian hanya antara siang atau malam saja ia gunakan waktu untuk menangis. Wa amma Fatimah binti Muhammad, adapun Sayyidah Fatimah binti Muhammad, fabakat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi hatta ta'adza biha ahlal Madinah. Sayyidah Fatimah menangisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sampai terganggu karena tangisan Sayyidah Fatimah itu penduduk Madinah. Wa qalu laha, orang-orang berkata kepadanya, qad adzaitina bikathrati bukaik, engkau sudah mengganggu kami, menyakiti kami karena banyaknya tangisanmu. Karena itu kemudian Sayyidah Fatimah memperbanyak berangkat. Fakana takhruju ilal maqabir syuhada fatabki hatta taqdi hajataha thumma tansarif. Kemudian Sayyidah Fatimah karena keluhan orang-orang Madinah itu akhirnya berangkat ke pekuburan para syuhada, makbaroh para syuhada, baik di Baqi maupun di Uhud. Sayyidah Fatimah itu 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan Kamis, berjalan kaki ke Uhud dari Madinah dan mengambil butiran-butiran pasir untuk kemudian dijadikan tasbih dari butiran pasir para syuhada. Menangis di situ sampai selesai. Itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Wa amma Ali ibnul Husain fabaqiya 'ala al-Husain 20 sana au 40 sana. Ma wudi'a baina yadayhi ta'amun illa baka. Adapun Imam Sajjad menangis untuk Imam Husain alaihi salatu wassalam 20 tahun, ada yang menyebutkan 40 tahun lamanya, dan tidak diberikan hidangan kecuali ia menangis. Dari Muhammad ibn Husain, dari Ali bin Asbat, dari Ismail bin Mansur, dari sebagian sahabat
dari Ali ibn al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan Imam Sajjad sedang berada di Saqifah di Madinah, di Saqifah Bani Sa'idah. Imam bersujud dan menangis. Faqala lahu ya Ali ibn al-Husain, amma ana li huznika ayyan qadi. Wahai Ali ibn al-Husain, tidakkah sudah datang waktunya kesedihanmu itu berakhir? Farfa ra'sahu ilai. Imam kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, wailak au thakalatka ummuk. Wallah laqad syaka Ya'qub ila rabbih fi aqall mimma ra'aita hina qala ya asifa ala Yusuf wa innahu faqada ibnan wahidan. Celakalah kau. Tidakkah kau tahu Yakub itu sudah mengeluh pada Tuhannya mungkin lebih sedikit dari yang kau lihat. Maksudnya yang kau bandingkan dengan aku yang kau lihat dariku. Sampai ia berkata, ya sifa ala Yusuf, duhai alangkah besarnya musibah karena kehilangan Yusuf. Padahal ia kehilangan seorang putra. Sedangkan aku melihat abi, wa ana ra'aitu abi wa jama'ata ahli baiti yudbahuna hauli. Padahal aku melihat ayahku dan sekelompok keluargaku disembelih di hadapan sekitarku. Wa kana Ali ibn Husain yamilu ila waladi aqil ma balaka tamilu ila bani ammik haula duna ali Ja'far. Faqala inni adhkuru yawmahum ma abi Abdillah Husain ibn Ali fa'arqa lahu. Dan setelah itu ini di Madinah, setelah sujud lama itu tadi, kemudian berkata, ahli baitku disembelih di hadapanku. Lalu ia sering berlama-lama dengan anak-anak Aqil, putra-putra Aqil. Jadi keturunan-keturunan dari Aqil. Faqila lahu, ada apa engkau berlama-lama dengan putra pamanmu seperti itu dan tidak pada Ali Ja'far? Maksudnya tidak selama kok sama putra-putra Aqil lama, sering berlama-lama, tidak selama seperti dengan putra Ali Ja'far. Aqil saudara Imam Ali, Sayyid Ja'far juga saudara Imam Ali. Nah, kemudian kata Imam Sajjad, inni adhkuru yaumahum ma abi Abdillahil Husain. Aku mengingat hari-hari mereka, hari-hari putra Aqil itu bersama Abi Abdillahil Husain, karena banyak di antara putra Aqil yang ikut kemudian gugur syahid di Karbala. Fa'aridku lahu, maka aku lembut kepada mereka karena merasakan penderitaan mereka. Nah, itu hadis-hadis yang mengisahkan tentang Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Ini beberapa fakta Karbala. Saya ini dapat yang bahasa Arab sebetulnya, riwayat-riwayat ini dari teman-teman, ada yang dari Urdun, di Yordan. Mereka kirimi fakta-fakta Karbala. Perjalanan Imam alaihi salatu wassalam dari Mekah sampai ke Karbala itu kira-kira jauhnya 1470 km. Menempuh perjalanan panjang itu. Pada tanggal 8 Dzulhijjah keluar dari Mekah tahun 60 Hijriah. Sampai di Karbala hari Kamis tanggal 2 bulan Muharram. Dan jumlah daerah yang dilalui Imam itu sebanyak 38 daerah. Tempat yang dilalui Imam tapi Imam tidak menginap di dalamnya. Ditelusuri sejarah itu. Jadi yang dilalui ada 38, tapi ada yang tidak menginap. Yang tidak menginap itu ada 14 lamanya. Berarti yang menginap sisanya. Kemudian hari yang dilalui Imam adalah setelah keluar dari Mekah 23 hari, yaitu 21 hari pada bulan Dzulhijjah, lalu masuk ke 2 hari di bulan Muharram. Di daerah Hijaz dalam perjalanan itu 14 hari di Hijaz, 29 hari yang di Karbala. Kan 23 hari, 14 hari di Hijaz, kemudian 9 harinya sudah masuk di Karbala. Tidak tahu benar tidaknya, tapi ini dari teman-teman para pecinta Ahlul Bait di Urdun, di Yordan, ia menghitung lamanya perjalanan Imam yang 24 hari dengan jarak yang ditempuh. Jadi katanya setiap harinya
Imam menempuh perjalanan sebanyak 63,91 km. Perjalanan rata-rata hariannya itu adalah 64 km. Mungkin mereka teliti dari data-data sejarah, tapi ada beberapa yang menarik. Misalnya, ini fakta-fakta Karbala lainnya. Nama perang katanya, kalau ini dari mereka saja, karena kadang-kadang biasanya peperangan itu ada kode-kodenya. Nama perang Hayhat Minadillah, itu kan semboyan imam. Kemudian tahun terjadinya 61 Hijriyah, bulannya Muharram yang disucikan, hari perangnya hari Jumat tanggal 10 Muharram. Perjuangannya untuk menampakkan wajah kemunafikan, kekufuran, dan menegakkan hukumah ilahiyah. Nah, ini yang entah bagaimana menghitungnya. Tapi panjangnya medan yang digunakan untuk bertahan 180 meter. Panjang medan pertempuran seluruhnya 360 meter. Itu lokasi tempat terjadinya pertempuran. Jarak antara tenda 2 meter. Jumlah tenda yang ada waktu itu 60 tenda. Terdiri dari Bani Hashim, Ansor, perempuan, anak-anak. Jumlah penunggang kuda 32. Jumlah pejalan kaki sisanya. Yang penunggang kudanya 32. Nah, yang terbunuh dan kepalanya diarak 72. Pemimpinnya Imam Husain alaihissalam, pembawa bendera Abul Fadil Abbas alaihissalam, pimpinan pasukan sayap kanan Zuhair Al-Qayyim, Zuhair ibni Qayyim, pimpinan pasukan sebelah kanan. Pimpinan pasukan sebelah kiri Habib ibni Mazahir. Kalau sekarang lokasi perangnya itu adalah apa yang ada di antara dua dori dari Imam Husain alaihissalam dan Abul Fadlil Abbas alaihissalam. Peperangan dimulai 2 jam setelah fajar, 2 jam setelah subuh itu pecah perang. Terus berlangsung lama sampai imam sempat sholat zuhur pada hari Jumat itu. Sumbernya Mausu'ah Asyura, rupanya ada sumbernya halaman 168. Saya banyak dapat kiriman kabar-kabar Asyura, sampai yang terakhir ada yang bercerita tentang makna labbaika ya Husain. Dia kirimlah ada makna-makna labbaika ya Husain itu. Perjalanan panjang kafilah Asyura, kafilah Imam Sajjad menempuh Sahara, menempuh padang pasir, dan diperlakukan dengan tidak baik hampir di setiap kota yang didatangi. Dan kalau kita melihat data-data sejarah, di beberapa kota itu Imam Sajjad berkhutbah. Ya, setiap kali ketemu disampaikan lagi, tiap kali ketemu disampaikan lagi, tiap kali ketemu disampaikan lagi. Diingatkan bahwa mereka adalah ahli baitin nubuwah. Dalam posisi seperti apapun para imam menjalankan tugas mereka, mengingatkan umat, walaupun dicaci maki, dianiaya, banyak orang-orang yang tidak memahaminya. Seperti Imam Hasan alaihissalam dulu ketika datang seseorang dari Damaskus dan meludahi Imam Hasan di mukanya. Imam Hasan hanya mengusapnya dan berkata, "Antum dari Syam, anta minas Syam," pasti kamu dari Damaskus, dari Syam, dari Syria. "Iya," kata dia itu. "Kalau engkau izinkan aku beri engkau makan di rumahku." Ajak makan, dan orang itu kemudian tertakjub dengan kebaikan akhlak Imam Hasan. Seperti itu yang dilakukan keluarga Karbala. Jadi walaupun mereka menderita, Imam saja dibelenggu dan tidak hilang bekas belenggunya itu karena sekian lama, sebetulnya karena lecet. Bahkan tidak jarang orang mempermainkan air di hadapan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehausan itu. Dan dari situ sebetulnya kisah kesabaran, pertahanan, kekuatan, dan pengendalian kemampuan diri yang luar biasa.
Tidak ada batasnya ternyata orang dalam menghadapi musibah sebesar apapun. Kita punya teladan-teladan yang tidak kehilangan harga diri mereka, tidak kehilangan izzah mereka, tidak kehilangan kekuatan mengendalikan diri mereka dalam begitu banyak musibah yang berat. Sekian puluh hari, sekian perjalanan, dihina, dicaci maki, dipermainkan, tapi tetap mereka bisa mempertahankan izzah itu. Ketika masuk ke Damaskus, Yazidnya itu belum bangun sebetulnya, mabuk. Karena mabuk belum bangun. Kafilah keluarga Rasulullah itu ditahan di pintu gerbang. Ditahan, belum masuk dulu. Orang melempari dengan sampah, lempari dengan debu, lempari dengan serbuk kayu gitu, dilemparkan, dibakar, dilemparkan, ditunggu sampai Yazidnya itu bangun. Baru setelah Yazid bangun, kemudian diadakan upacara. Dia berdiri di depan istana dan pintu gerbang itu dibuka. Dia sudah siap menyambut, merayakan kemenangan. Lalu diaraklah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kemudian ke Damaskus. Dan di sana Sayyidah Zainab, Imam Sajjad, tidak henti-hentinya juga mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Di belakang tempat dibaringkannya kepala Imam Husain di Damaskus, ini misalnya ini tempat kepala Imam Husain, lalu di belakangnya di sini ada mihrab dan satu tempat sujud. Itulah tempat sholat dan tempat sujud Imam Sajjad alaihissalatu wassalam ketika berada di Damaskus. Jadi selama berada di Damaskus itu Imam sholat dan sujud, dan kepala Imam Husain itu ada di hadapan Imam Sajjad. Sampai sekarang tempat sujudnya dipelihara. Kalau kita ziarah ke sana dan insya Allah dan ketemu sama yang jaga kuncinya, kita biasanya diizinkan sholat di tempat Imam Sajjad itu. Dan karena tempatnya agak terpisah dengan Jami Umawi, dengan Masjid Umayyah, agak leluasa di situ karena orang kebanyakan ke Masjid Umayyahnya, yang di dalamnya itu ada makam Nabi Yahya yang juga syahid di sembelih. Imam Husain itu kan disebut Yahya Ukarbala, Nabi Yahya-nya Karbala. Nah itu di Masjid Umayyah, tidak jauh jaraknya itu ada tempat dibaringkannya kepala imam. Di belakangnya ada tempat sholat Imam Ali Zainal Abidin, dan kita bisa sholat di situ. Biasanya penjaganya dia nunggu di pintu, dia kasih isyarat kalau ada apa-apa keluar dulu. Suriah itu menyimpan peninggalan Karbala, tidak jauh dari tempat kepala Imam Husain. Di belakangnya itu tempat sujud Imam Sajjad, kira-kira mungkin jalan 50 meter lagi. Di situ ada Sayyidah Ruqayyah sallallahu alaiha yang gugur, yang meninggal, yang syahid karena sakit berkepanjangan di Damaskus. Sampai sekarang Sayyidah Ruqayyah itu diziarahi. Agak jauh ke selatan, kalau itu daerah istana Masjid Bani Umayyah, agak jauh ke selatan di tempat orang-orang miskin, tempat orang-orang kecil. Sampai sekarang tempat itu tempat orang-orang kecil. Di situ dibumikan, dimakamkan Sayyidah Zainab sallallahu alaiha di Damaskus. Jadi sebetulnya perjalanan Karbala itu kalau sekiranya dibuka jalannya, itu orang-orang juga akan jalan kaki menapaktilasi perjalanan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka diarak dari Kufah menuju Damaskus. Orang-orang juga kalau dibuka dan diizinkan pasti akan berjalan kaki hingga kemudian sampai ke Damaskus, ke Sayyidah Zainab Salamullah alaiha. Sampai sekarang tempatnya terpelihara, jadi tempat ziarah, terjaga dan seterusnya. Dan di situ juga tentu pada akhirnya dimakamkan para khalifah yang menganiaya keluarga Nabi itu. Sebagian diantaranya itu di sudut-sudut pasar yang sempit, bau, dan dekat dengan tempat sampah dan toilet.
ada yang dinisbatkan sebagai kuburan para khalifah yang dulu menyakiti keluarga Nabi itu, peninggalannya berada di tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan sekarang ini. Sedangkan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi berada di tempat yang dimuliakan. Menangis sekali lagi justru pertama setelah 10 Asyura itu kita masih melanjutkan bulan duka cita hingga akhir bulan Safar, hingga syahadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis itu memang ciri duka cita, tapi pada saat yang sama ia adalah tolak ukur seseorang bisa berbahagia. Dalam beberapa tulisan misalnya yang ketika saya pelajari happiness skill, orang yang tidak bisa menangis adalah orang yang paling tidak bisa berbahagia. Orang yang sulit nangis, sulit sedih, sebetulnya juga sulit bahagia. Kalau kita punya anak sering menangis, besar kemungkinan sering tertawanya juga. Jadi kalau ada anak itu sering ekspresif, sedikit-dikit nangis, dikit-dikit juga dia tertawa. Dan makin sedikit orang menangis, makin dia punya benteng diri bahwa menangis itu harus ada tempat, ada batasan dan lain sebagainya juga. Pada saat yang sama dia juga membatasi dirinya untuk berbahagia. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Imam Sajjad tadi, Imam Sajjad alaihissalatu wassalam Alilu Karbala, yang betul-betul kehilangan di Karbala saja menangis 20 sampai 40 tahun lamanya. Padahal Imam ada di Karbala. Maksud saya itu jelas Imam duka cita luar biasa, tapi Imam hadir di sana sebagai bagian dari sahabat keluarga Imam Husain alaihissalam yang menjalankan tugasnya. Nah, kita itu jauh dari kemuliaan itu dan tidak menangis seperti Imam Sajjad alaihissalatu wassalam. Padahal bergabung dengan sahabat Imam Husain saja belum tentu kita itu, belum tentu. Dan karena itu kita senantiasa menjaga menangis untuk Imam Husain alaihissalatu wassalam. Ini ada hadis yang terakhir tentang pahala orang yang menangis untuk Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dari Masma' bin Abdul Muluk qala li Abu Abdullah alaihissalatu wassalam, amma tadhkuru ma sana'a bihi, tidakkah engkau mengingat apa yang terjadi pada Al-Husain? Aku berkata, ya, kata periwayat hadis ini. Atajza, apakah engkau terganggu, apakah tergetar hatimu? Wallah, ya demi Allah. Wasta'bar bidzalik hatta yara ahli athara dzalika alayya. Dan aku menangis begitu rupa sampai keluarga aku melihat bekas tangisan itu padaku. Famtana aminat ta'am, dan aku menahan diriku dari makanan. Hatta yastabina dzalika fi wajhi, sampai jelas bekas tidak makan itu, bekas menahan makanan itu dari wajahku. Jadi sampai tirus wajahnya. Jadi kata Imam Shadiq alaihissalam pada sahabatnya Masma' bin Abdul Malik, tidakkah engkau kenang Al-Husain? Ya. Tidakkah engkau terganggu karenanya? Ya, demi Allah. Aku menangis sampai keluarga aku melihat bekasnya pada pipiku, dan aku mengurangi makanan sampai jelas pengaruhnya pada wajahku. Rahimallahu dam'atak, semoga Allah Ta'ala mengasihi tangisanmu. Amma innaka minal ladina ya'iduna min ahlil jaza'i lana walladina yafrahuna li farhina wa yahzanuna li huznina. Sungguh engkau akan dihitung sebagai orang yang sedih karena kami, yang bahagia karena kebahagiaan kami, yang berduka karena duka cita kami. Amma indaka satara inda mautika hudur abai laka, dan engkau wahai Masma' bin Abdul Malik, engkau akan temui, engkau akan lihat pada waktu kematianmu hadirnya ayah-ayahku. Mereka akan datang kepadamu. Wasiyatahum malakal maut, dan mereka akan memberikan wasiat pada malakal maut untukmu. Wa ma yalqunaka bihi minal basyara, dan akan memberitakan kepada engkau kabar gembira
walil malakil maut araqqa alaik wa asyadda rahmatan laka minal ummis syafiqah ala waladiha. Dan malakal maut akan begitu lembut mengambil ruhmu dan begitu besar kasih sayangnya kepadamu, jauh lebih besar dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu kata Imam Shadiq kepada yang menangis pada musibah Abi Abdillah al-Husain alaihi salatu wassalam. Satara inda mautika hudur abai laka. Engkau akan lihat pada waktu kematianmu hadirnya ayah-ayahku di hadapanmu. Kata Imam Shadiq alaihi salatu wassalam. Ya, itu diantara nikmat atau anugerah yang dikaruniakan pada mereka yang menangisi Abi Abdillah alaihi salatu wassalam. Dan karena itulah sebagaimana kita ketahui dalam akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum masuk surga itu kita dikelompokkan, digabungkan dengan kelompok hamba-hamba Allah terlebih dahulu. Teriring doa semoga sebetulnya jangan dilepaskan, jangan diakhiri tangisan dan duka cita kita kepada Abi Abdillah. Begitu rupa seperti Al-Masma bin Abdul Muluk, sampai tampak bekas aliran itu pada pipi kita dan terganggu kita karenanya. Salam Nabi wa ali salawat.